menguatkan orang, bisa melalui permasalahan-permasalahan hidup dengan mudah, bisa bersyukur dengan luar biasa gitu. Itu semua karena hati yang hidup. Berapa banyak orang teman-teman sekalian hanya dengan mendapatkan air dingin saja dia bisa meneteskan air mata karena lunak hatinya. Hatinya sehat. Tahu kalau ini nikmat besar. Apalagi kalau sudah nikmat-nikmat yang besar, dia bisa biologis yang halal, dia punya anak-anak, dia punya pekerjaan namanya harum. Oh, ini luar biasa ya. Nikmat yang luar biasa yang harusnya bisa kita tahu. Dan kalian juga berjihad. Perempuan tidak ada kewajiban jihad. Dari semua peperangan Nabi SAW, kalaupun ada perempuan ikut maksimal 20 orang setiap kali perjalanan Nabi SAW. Hanya untuk membantu mungkin masak, ngobatin orang luka, tapi tidak ada kewajiban perangnya. Laki-laki perang. Ini jihad pahalanya luar biasa. Gitu kan. Maka yang terjadi adalah perempuan ini mengatakan, pertanyaan saya Rasulullah, sementara kami perempuan mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, mengurus rumah kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Ini perempuan bilang begitu, tempat pelampiasan biologis. Apakah pahala kami dengan kalian sama? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nama ini alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, nama ini nama unik, nama sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ini sosok orang yang terkenal sekali, orangnya fisiknya sangat kecil, tampan wajahnya sangat jelek. Begitu dijelaskan kalau Bapak Ibu baca biografi beliau, ya sampai dikenal dengan buruk wajah di masa Nabi SAW. Tapi subhanallah hatinya luar biasa, bersih, ya hatinya kuat, ya penuh dengan keimanan kepada Allah SWT. Satu waktu Nabi SAW melihat dia, lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Julaibib, saya lihat kamu sudah pantas untuk menikah. Kenapa kau enggak nikah?" Dia bilang dalam riwayat sahih, ini pernah kami bedah di YouTube ya. Ya Rasulullah, bagaimana saya mau nikah? Siapa yang mau nikah dengan saya? Saya tahu keadaan saya. Tahu wajah beliau buruk, fisik beliau sangat kecil. Maksudnya kecil sini bukan normal gitu ya. Sesuatu yang orang lihat pasti kurang gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, saya akan nikahkan kamu insya Allah. Ikutlah sama saya. Ikut. Nabi SAW datangi rumah seorang dari orang Ansar. Yang memang hati mereka juga hati yang diisi dengan keimanan. Terkenal memiliki seorang anak gadis yang cantik dan salihah. Maka Nabi SAW bilang, setelah salam mereka kaget lihat Nabi datang. Mereka sambut dengan meriah. Lalu kata Nabi SAW, setelah salam kami punya hajat dengan kalian. Bahasa ini biasanya orang di masa itu menggunakan bahasa santun kalau ingin melamar. Kami punya hajat dengan kalian, maksudnya kami ingin menikah gitu. Mereka dengan sangat gembira, selamat datang ya Rasulullah, karena mereka pikir Rasulullah akan nikah dengan anak mereka. Kata Nabi SAW, bukan buat saya, tapi buat Julaibib. Begitu menyebut Julaibib, oh Julaibib terkenal di Madinah, ya tampangnya buruk segala macam. Maka mereka mengatakan, kalau Julaibib kami akan tanya anak kami dulu. Karena anak perempuannya lagi ada di dalam. Subhanallah, anak perempuan ini dengar. Maka dari belakang dinding kamarnya, perempuan itu, anak perempuan mengatakan, wahai ayah dan ibuku, apakah kalian berani untuk menolak lamaran Nabi SAW? Ini lamaran Nabi. Terima lamaran dan nikahkan saya sama Julaibib yang telah Nabi pilih. Maka dinikahkan, subhanallah, perempuan ini sempurna secara fisik, nikah sama orang yang kurang. Apa yang terjadi? Baru berapa bulan saja, berapa waktu mereka berjalan menikah, terjadi perang Uhud. Kemudian setelah itu, ya, Julaibib terbunuh mati syahid. Waktu ditemukan di medan perang, Julaibib itu orangnya sangat kecil fisiknya, tapi ditemukan dia mati syahid. Di sebelahnya ada 7 atau 8 orang kafir Quraisy yang terbunuh di tangan dia. Jadi bukan masalah fisik yang kuat, yang besar saja. Kalau tidak diikuti dengan hati yang sehat, nggak bisa. Tapi kalau hati yang sehat itu luar biasa. Dia bisa menguatkan orang. Bisa melalui permasalahan-permasalahan hidup dengan mudah. Bisa bersyukur dengan luar biasa gitu. Itu semua karena hati yang hidup. Berapa banyak orang teman-teman sekalian hanya dengan mendapatkan air dingin saja dia bisa meneteskan air mata karena lunak hatinya. Hatinya sehat. Tahu kalau ini nikmat besar. Apalagi kalau sudah nikmat-nikmat yang besar, dia bisa biologis yang halal, dia punya anak-anak, dia punya pekerjaan namanya harum. Oh, ini luar biasa ya. Nikmat yang luar biasa yang harusnya bisa kita tahu. Nah, kalau hati yang mati lawannya semua. Tidak ada rasa syukur, tidak ada isinya keimanan. Ya, banyak kasus orang bunuh diri, banyak kasus orang walaupun sudah kaya raya masih mencuri, walaupun ini dan itu, tidak ada rasa syukurnya kepada Allah SWT. Semuanya serba kurang. Kemudian yang ketiga kata ulama adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang ada bibit keimanan, tetapi dia campurkan dengan penyakit-penyakit hati. Nah, kalau orang seperti ini harus segera dia taubat kepada Allah SWT dan dia bersihkan hatinya dengan banyak beribadah kepada Allah SWT sehingga keimanan
memenuhi hatinya dan akhirnya mengeluarkan semua penyakit-penyakit hati tersebut. Jadi misalnya dia sholat, iya, dia puasa, iya, dia kerjakan ketaatan, tapi sisi lain dia masih iri pada orang, dia masih suka dendam sama orang, dia masih suka mencari-cari kesalahan orang lain, masih berat untuk memaafkan dan seterusnya. Ini semua adalah hati-hati yang harusnya diobati tentunya, hati-hati yang harus diobati. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke poin bahasan kita tentang masalah hasad. Salah satu penyakit hati ini adalah hasad, iri, ya. Nah, ini yang akan membuat dada itu sempit. Maksudnya adalah hasad itu tidak bisa melihat satu kelebihan pada orang kecuali dia cemburu. Kenapa orang ini begitu? Kenapa dia tampan, kenapa dia cantik, kenapa dia pintar, kenapa dia kaya, kenapa ini, kenapa itu, kenapa dia nikah sama itu, kenapa dia punya anak sekian orang, kenapa anaknya bisa lulus, kenapa. Semuanya pertanyaan kenapanya adalah iri melihat keadaan orang. Dan ini penyakit hati yang luar biasa. Ya. Ini dalam Islam dilarang. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, yang ini diangkat oleh Imam Madzhabi rahimahullah, dimasukkan dalam hal kategori dosa besar. Ya, hati-hati kalian dengan hasad, iri yang seperti ini, karena dia akan memakan pahala kalian, amal soleh kalian sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi pelan-pelan akan hilang. Kenapa hilang? Karena kalau kita hasad pada orang, kita berharap nikmat itu hilang dari dia. Maka dengan itu secara otomatis kita sudah mempersiapkan amal kita untuk dibayar kepada dia. Dan itu. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa tenang hidupnya karena semuanya penuh dengan iri dan dengki. Ya. Nah, ini yang dilarang oleh ulama. Menurut jumhur ulama, bahwasanya hasad yang haram ini itu adalah iri yang diikuti dengan berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Nikmat ini bisa berupa harta, kedudukan, ilmu, kelebihan fisik, keturunan, atau apa saja di sekitarnya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam buku beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, ini di halaman 368. Dan jumhur ulama juga menukil atau mengungkapkan tentang masalah hasad itu seperti apa. Di antaranya ada salah satu ulama yang bernama Syekh Mustafa Al-Adawi. Hafizahullah, beliau mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawal ni'ami an sahibiha. Hasad itu yang dilarang adalah karena seseorang menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Dia selalu merasa cemburu kenapa orang itu diberikan, kenapa saya tidak diberikan. Kenapa dia menikah sama orang itu, kenapa bukan sama saya. Kenapa orang itu punya anak sekian, kenapa saya tidak. Kenapa orang itu punya jabatan itu, kenapa saya tidak. Dan seterusnya. Dan dia berharap nikmat itu hilang dari dia. Jadi misalnya kalau orang itu sakit kah, dipecat di jabatannya kah, dia gembira sekali. Nah seperti itulah. Dan ini yang dimaksudkan dengan penyakit hati yang berbahaya sekali. Karena pasti dia akan menyempitkan dada di saat orang itu tidak hilang nikmat darinya. Misalnya orang itu tetap malah ketampanannya, kecantikannya tetap terjaga, hartanya tetap terjaga, jabatannya, maka dia akan terus dongkol ya hatinya karena memang tidak bisa menerima kejadian tersebut. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan al-hasadu huwal bughdu wal qarahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasati. Ya. Itu kurang lebih gambaran ulama tentang definisi hasad itu sendiri. Dan larangan hasad cukup banyak. Dari dalilnya berhubungan dengan masalah ini tidak dibolehkan. Di antaranya hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2564 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tahasadu. Larangan pertama, jangan saling hasad atau iri dan dengki. Wala tanajashu, dan jangan saling menyakiti dalam transaksi jual beli. Cocok beli, nggak cocok ya sudah, nggak usah dijatuhkan atau jelek-jelekan. Wala tabaghadu, dan jangan juga kalian saling benci. Wala tadabaru, jangan kalian saling mendiamkan atau memusuhi, musuh-musuhan ya. Ya tidak saling ngobrol, tidak saling tegur-teguran. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan juga seseorang dari kalian bertransaksi atau jual beli di atas transaksi saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah semua hamba-hamba Allah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh dia menelantarkannya, membiarkannya dalam kondisi
Ya, tidak dipenuhi kebutuhan padahal kita mampu ya. Wala yakdzibuhu, dia tidak boleh berdusta atau membohonginya. Wala yahkiruhu, tidak boleh dia menghinanya. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Lalu beliau mengatakan ketakwaan itu ada di sini. Untuk menerima perintah yang saya sampaikan ini, pesan yang saya sampaikan ini dari Allah, kata Nabi SAW, ada harus diikuti dengan ketakwaan dan itu ada di sini. Beliau berikan isyarat di hatinya atau di jantungnya. Bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Sungguh kata Nabi SAW, cukuplah satu dosa yang sangat berbahaya bagi seseorang kalau dia menghinakan dan menjatuhkan saudaranya muslim. Kullu muslimin ala muslimin haram. Semua muslim terhadap muslim yang lainnya hukumnya haram. Damuhu, darahnya enggak boleh tumpahkan. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan juga kehormatannya. Hadis yang mulia ini teman-teman sekalian, itu luar biasa. Bagaimana banyak sekali pelajaran bisa kita ambil. Tapi yang uniknya, Nabi SAW memulai dengan kata-kata la tahasadu. Jangan kalian saling iri satu sama yang lain. Ya. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala menitik beratkan tidak boleh laki-laki sama perempuan saling iri. Ya. Karena memang masing-masing sudah Allah berikan tugas dan memang ciptaan fisik yang berbeda. Gitu. Sudah masing-masing jalankan tugas dengan baik. Gak boleh laki-laki iri, kenapa perempuan bisa hamil, saya gak bisa. Kenapa dia bisa melahirkan, gak bisa. Akhirnya kan dia operasi kelamin lah segala macam. Ya. Karena dia tidak bisa menerima itu. Atau laki-laki yang maka jadi seperti perempuan. Makanya dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki misalnya. Dan Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran ya, tentang masalah tidak boleh. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullah min fadli. Laki-laki sudah Allah tentukan ciptaan fisiknya, tugas-tugasnya, dan perempuan juga begitu. Dan tidak boleh saling ya, cemburu satu sama yang lain. Kata Allah, wala tatamannu ma faddalallahu ba'dukum ala ba'd. Jangan kalian saling cemburu satu sama yang laki-laki perempuan. Lirrijali nasibun mimma iktasabu, laki-laki memiliki apa yang sudah Allah tentukan dan berikan kepada mereka. Walin nisa'i nasibun mimma iktasaban, dan perempuan juga memiliki apa yang sudah Allah tentukan bagi mereka. Haid, melahirkan, menyusui dan segala macam, itu kan tidak boleh disamakan, tidak bisa. Was'alullah min fadlan, mintalah kepada Allah karuniahnya. Mintalah kepada Allah karuniahnya. Jadi tidak mungkin bisa disamakan. Pernah ada datang seorang wanita di masjid Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya utusan semua wanita di Madinah. Punya pertanyaan, bisa saya bertanya? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu kata perempuan tersebut, kalian kaum laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Perempuan sholatnya di rumah. Boleh ke masjid, tapi beda sama laki-laki. Laki-laki memang pendapat jumhur ulama mewajibkan malah. Dengan segala keutamaannya. Doa keluar rumah, doa menuju ke masjid, setiap langkah satu langkah mengampuni dosa, mengangkat derajat dan catat satu pahala. Masuk masjid, kaki kanan ada doanya, pahala sendiri, sholat qobliyahnya, doa di antara azan iqamah, takbiratul ihram pertama imam, dan segala macam. Zikir habis sholat ini perempuan di rumah. Ini otomatis berjamaah umumnya, ini sendiri. Kalian sholat berjamaah, kalian mengantar jenazah. Ya. Sholat jenazah laki-laki perempuan bisa, tapi mengantar jenazah ini umumnya pendapat ulama melarang kaum wanita, gitu kan? Kecuali darurat sekali. Dan itu diberikan kriteria oleh Imam Qurtubi rahimahullah dengan dia tidak menjembatkan fitnah bagi orang yang mengantar jenazah. Bukan anak muda, anak-anak ABG yang bisa bercanda-bercanda lagi mengantar jenazah. Akhirnya hikmah mengantar jenazah hilang. Orang takut terhadap kematian segala macam. Dia intinya tidak disarankan wanita untuk mengantar jenazah. Sementara kata Nabi SAW apa? Kalau kalian sholat di jenazah dapat 1 qiraat. Kalau mengantar jenazah sampai di makam 1 qiraat. Berarti perempuan dapat 1 qiraat. 1 gunung kena sholat, tapi tidak dapat 1 qiraat yang lain mengantar jenazah. Laki-laki bisa. Ini kalian mengantar jenazah. Sudah ada perbedaan maksudnya. Kalian sholat di masjid, kalian mengantar jenazah, kalian mencari nafkah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang keluar mencari nafkah tulus untuk keluarganya kecuali di jalan Allah. Pernah ada sahabat mikul barang sangat berat dan sambil keringatan. Akhirnya ada beberapa sahabat yang lewat bersama Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, andai saja orang seperti ini dihitung di jalan Allah. Kesian banget gitu, keringatan, dia mikul barang berat. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah buat kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai ya, keluarganya, istri dan anaknya, di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai dirinya sendiri, dia juga di jalan Allah. Dan siapa yang keluar justru untuk ria, untuk berbangga-bangga, malah dipakai pendapatannya untuk maksiat, itu adalah di jalan syaitan. Jadi memang ini di jalan Allah SWT. Perempuan tidak punya kewajiban cari nafkah.
Boleh bekerja boleh, selama tidak haram. Tapi bukan tugas dia. Suami yang wajib memberikan nafkah. Kemudian kalian juga berjihad. Perempuan tidak ada kewajiban jihad. Dari semua peperangan Nabi SAW, kalaupun ada perempuan ikut, maksimal 20 orang setiap kali perjalanan Nabi SAW. Hanya untuk membantu mungkin masak, ngobatin orang luka, tapi tidak ada kewajiban perangnya. Laki-laki perang. Ini jihad pahalanya luar biasa. Gitu kan. Maka yang terjadi adalah perempuan ini mengatakan, pertanyaan saya Rasulullah, sementara kami perempuan mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, mengurus rumah kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Ini perempuan bilang begitu. Tempat pelampiasan biologis. Apakah pahala kami dengan kalian sama? Itu pertanyaannya. Jadi sudah beda semua profesi ini, lalu apa pahala kami sama kalian sama? Kata Nabi SAW, para sahabat, kalian dengar pertanyaan wanita ini? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW kepada wanita itu, pulanglah, sampaikan kepada semua wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Jadi mengurus rumah, ngurus anak itu bukan main-main. Sama dengan pahala laki-laki di luar rumah. Ya Allah SWT berikan. Jadi tidak perlu ada hasad. Karena semua sama aja. Tinggal tergantung kewajibannya, gitu. Tergantung dia jalankan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah itu orang tetangga bantal kita tidak boleh saling hasad. Bagaimana dengan orang yang di luar daripada itu? Orang terdekat aja nggak boleh. Ya. Termasuk kepada saudara-saudara sendiri. Bagaimana Allah SWT gambarkan dalam surah Yusuf tentang cemburunya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf AS. Karena mereka cemburunya luar biasa, ya iri, sampai akhirnya yang mereka lakukan apa? Mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur, dalam kisah yang masyhur, gitu kan? Dan akhirnya membuat Nabi Yusuf alaihissalam sampai dipungut oleh satu kafilah safar, ya, yang kafilah dagang sedang lewat, kemudian dibawalah ke Mesir. Intinya Allah muliakan memang, tetapi dijauhkan dari ayahnya sampai ayahnya Nabi Yakub buta matanya karena sedihnya selalu menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti ujungnya juga Allah pertemukan tentunya. Tetapi di sini kita lihat bagaimana saudara sama saudara, dan Allah salahkan perbuatan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya. Walaupun terakhir di akhir surahnya bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Tetapi itu terjadi dan itu dilarang, tidak dibolehkan. Begitu juga dengan siapa saja, umumnya kaum muslimin di luar sana tidak boleh kita merasa iri. Lalu apa yang saya lakukan, Ustaz? Kalau seandainya ada sesuatu yang ada pada orang, tapi saya berharap juga saya punya. Itu kan sangat sensitif masalah hasadnya di situ, ya. Maka ulama mengatakan ada namanya ghibthah. Ghibthah itu sama kita melihat satu kelebihan pada orang dan kita berharap Allah berikan kepada kita, tapi syaratnya tidak berharap hilang dari orang itu. Misal contoh, dan ini tidak bentrok dengan sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Misalnya Prof Huda Masya Allah tampan, saya berharap ya Allah minta wajah seperti beliau. Kan tidak mungkin, sunnatullah. Nggak bisa kan gitu. Tetapi yang bisa adalah yang tidak bentrok dengan sunnatullah, seperti harta, ya, kepintaran, gitu kan. Begitu keturunan yang mungkin lebih, ya, dan itu yang kira-kira tidak bentrok dengan sunnah, yang bisa kita dapatkan. Nah itu bisa ghibthah namanya. Ghibthah itu kita berharap agar diberikan juga kepada kita seperti orang itu, tapi ingat syaratnya tidak berharap hilang dari orang itu. Itu ghibthah. Itu yang sesuai dengan hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun ata'allahu Qur'ana fayutlu ana al-lail wa ala an-nahar. Seseorang yang Allah berikan Al-Quran lalu dia sibuk membaca di siang dan malam hari. Ya. Wa rajulun ata'allahu malan fahu yunfiku. Ya. Dan orang yang diberikan ana al-lail wa ana an-nahar, dia diberikan harta, kemudian dia sibuk sedekahkan di siang dan di malam hari. Nah ini dua orang, kama qala Nabi SAW, dua orang ini yang boleh kita merasa iri. Oh ternyata orang ini kaya raya tapi sibuk infak. Mungkin kita kaya tapi nggak berinfak, gitu kan? Atau kita belum punya harta tapi kita ingin seperti dia. Atau ada orang pintar sekali, dia mengajar sana sini, banyak prestasinya, buku-buku dia bestseller, apalah segala macam. Kita berharap bisa seperti dia. Maka itu semua tidak bentrok dengan sunnatullah dan tidak berharap hilang dari orang tersebut. Nah orang hasad itu beda. Kalau tetangganya beli AC, dia yang kedinginan. Nah itu hasad. Tetangganya beli mobil, dia dongkol, kenapa beli mobil baru? Begitu tetangganya mundur, tabrak pagar, syukurin tuh. Nah, karena memang dia tidak suka itu kan. Tapi kalau orang yang ghibthah beda. Orang itu baru beli rumah baru. Oh Masya Allah, berkahi dia ya Allah. Dan berikan saya lebih baik dari dia. Atau sama dengan itu boleh. Itu enggak masalah. Subhanallah, ada satu hal yang saya lihat dari teman-teman saya yang ada di sini, di Saudi.
Dan itu kayak sudah memasyarakat di sini. Kalau kita kayak cerita ini, saya kemarin baru misalnya seorang dokter buka klinik. Pertama ucapan mereka itu, Barakallahu fiik, semoga Allah berkahi, semoga Allah begini, semoga Allah kembangkan. Begitu. Karena mereka faham hadis Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain kecuali malaikat di atas kepalanya mengatakan wala kamithluhu wala kamithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi sebenarnya kita kalau doakan, kalau ada misalnya ada orang kaya nih, ada orang sukses, kita bilang doakan supaya dia lebih sukses. Mungkin kita akan bertanya untuk apa? Sudah sukses. Sebenarnya doa yang kita panjatkan, semoga Allah berkahi dia ya Allah, semoga apalah langgengkan hubungan rumah tangganya, semoga ini dan itu sebenarnya kita sedang doakan diri kita sendiri. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan doa kita. Tapi kalau sebaliknya kita mengatakan, ya Allah hilangkan nikmat itu dari dia. Sebenarnya malaikat juga mengatakan, kau akan dapat yang sama. Doa kita kepada Allah untuk orang itu belum tentu diterima, tapi doa malaikat untuk kita diterima sama Allah SWT. Nah ini kita harus memahami baik-baik tentang masalah hasad itu. Jadi tidak dibolehkan sama sekali. Ya, kita harus hati-hati sekali. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan tentang masalah wala tanajashu. Dan jangan kalian saling menyakiti dalam transaksi jual beli. Ini juga sama nih penyakit hati kadang-kadang. Ada orang nih contohnya yang di poin ini, dia mau beli satu produk, dia sudah suka produk itu sebenarnya. Dan dia tahu sebenarnya kalau dia beli, ya, itu udah cukup. Maksudnya kalau dia seorang pedagang, dia beli harga 100.000 rupiah. Dia udah tahu sebenarnya, orang ini pun mungkin sudah ada keuntungan, tapi dia tahu dia bisa jual 200.000, dia bisa jual 500.000. Tapi karena hatinya nggak bersih, dia berharap memeras orang itu sampai pokoknya maksimal. Kalaupun untungnya sekecil mungkin dan dia akan ambil keuntungan sebesar mungkin. Ini tidak ada dalam orang yang hatinya bersih gitu. Udah kita beli produk, kita merasa cocok, kita tahu kita bisa ambil keuntungan, udah berikan saja, kasih saja. Biarkan Allah yubarik lahu, Allah berkahi dia. Kenapa kita harus iri orang ini akan dapat keuntungan berapa? Apalagi sampai telusuri berapa dia dapat keuntungan. Dia harusnya tidak boleh begitu dan begitu. Untuk apa? Biarkan saja. Allah sudah tentukan rezeki kan gitu. Kita tinggal mengatur dan kita punya hak untuk negosiasi, tapi yang masuk akal. Nah itu yang dimaksud di sini, jangan tanajashu. Kemudian yang ketiga, wala tabagadu, jangan saling benci. Dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau orang sudah terlanjur berbuat keburukan kepada kita? Ingat, bab benci ini Bapak Ibu sekalian hanya dibolehkan kalau perbuatan orang salah dalam pandangan agama dan yang sedang kita benci perbuatannya. Bukan fisiknya. Jangan pernah benci fisik seseorang. Yang kita benci itu adalah perbuatannya. Misalnya ada orang menggibah kita, memfitnah kita misalnya, mengambil barang kita. Yang sedang kita benci perbuatannya. Jangan fisiknya. Karena dia bisa saja taubat seketika. Atau satu waktu dia taubat. Contoh misalnya, dia taubat nasuha. Apalah kekurangan fisik yang tidak ada pada kita. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat sesuatu kurang dari seseorang dan tidak ada padanya, dia membaca, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji dan puja kehadiran Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan pada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak. Kelebihan yang banyak. Maka dengan doa ini, kata Nabi SAW, maka pastikan Allah tidak akan menimpakan dia apa yang diujikan pada orang tersebut. Maka Abu Bakar langsung mengatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku. Lalu dia bayar kafara sumpahnya, lalu dia kembali membiayai hidupnya sepupunya tadi. Ya. Tapi di sini tentu sepupunya dalam kondisi bertobat, mengakui kesalahannya. Ya. Maka di sini yang berarti yang dia benci bukan fisik, tapi dia benci perbuatan yang dilakukan tadi. Selama orang tinggalkan selesai. Kalau mereka bisa masuk Islam. Lalu mereka diam semuanya. Subhanallah, betul. Beberapa hari setelah itu, Umar bin Khattab mendengar kekacauan, maksudnya bagi dia ini sudah kekacauan di Mekah. Kenapa kok ada agama baru ini? Sehingga membuat suami istri bisa berpisah, keluarga sama keluarga berpisah. Yang satu beriman pada risalah Nabi SAW, yang satu tetap menyembah berhala. Dia keluar nenteng pedang, saya mau bunuh Muhammad sekarang. Itu niatnya keluar. Di tengah jalan dia ketemu dengan satu orang sahabat. Lihat, di Mekah ini dulu terkenal Bapak Ibu sekalian, Umar itu kalau sudah pegang pedang, berarti dia mau bunuh orang. Sudah, dan kalau dia sudah keluar, dia mati atau orang itu mati. Begitu prinsipnya. Jadi sangat tegas. Maka orang ini lihat, ditanya, hai Umar mau kemana? Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Karena orang ini takut nanti dia datang bunuh Nabi. Maka Nabi itu ada di pinggiran kota Madinah, itu di rumahnya Darul Arqam ya. Satu sahabat yang umurnya cuma 16 tahun, tapi Masya Allah dia siapin rumahnya untuk menampung dakwah Nabi SAW.